Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Isprianti Risani, NPM 1975-10351, kelas Kriminologi 6A, mata kuliah Organized Crime, dosen Riki Novarizal. Saya akan mempresentasikan dan menjelaskan isi buku Terrorist and Organized Hate Crime, chapter 3 tentang keamanan dalam negeri dan analisis. Keamanan dalam negeri dan analisis. Tentara Pembebasan Simbionis atau SLA beroperasi pada tahun 1970-an dan menjadi sasaran bank, memulai penculikan dan pemboman serta pembunuh penegak hukum personil, tetapi dipandang sebagai kelompok revisioner atau radikal yang menggerutu dengan pemerintah. Bahkan, setelah penangkapan terakhir, menjatuhkan hukuman kepada anggota yang tersisa pada tahun 2002 dan 2003. Kira-kira 30 tahun setelah kejadian besar-besaran dan pembunuhan dimulai, mereka masih dipandang sebagai kelompok kiri. Mereka juga digambarkan sebagai kelompok yang memiliki waktu luas, dan anggotanya digambarkan sebagai penjahat yang dihukum karena kejahatan tradisional. Selama bertahun-tahun, banyak grup seperti ini telah beroperasi di dalam negeri, karena tidak puas dengan pemerintahan atau politik Amerika Serikat. Sepanjang 1960-an hingga 1970-an, banyak individu dan kelompok ditunjukkan dalam berbagai cara melawan Amerika Serikat. Perang di Vietnam sering dijadikan alasan sentimen anti-pemerintah tersebut. Walaupun pemerintahan Amerika Serikat tidak dapat memberikan sistem peringanan berdasarkan intelijen untuk seluruh dunia, tetapi telah mampu merancang dan menerapkan sistem di unit negara yang dikenal sebagai Sistem Penasehat Keamanan Dalam Negeri. Sistem penasehat keamanan dirancang untuk memberikan yang komprehensif dan cara efektif yang digunakan untuk menyebarkan informasi tentang resiko serangan teroris yang akan datang ke penegak hukum federal, negara bagian, dan lokal otoritas serta publik Amerika. Pemerintah Federal Amerika Serikat yang menentukan keamanan dalam negeri sebagai berikut. Keamanan dalam negeri adalah upaya nasional bersama untuk mencegah serangan teroris di Amerika Serikat, mengurangi kerentanan Amerika terorisme, dan meminimalkan kerusakan dan pulih dari serangan itu memang terjadi. Terlepas dari bagaimana keamanan dalam negeri didefinisikan, ancaman teroris bisa datang kapan saja. Berdasarkan laporan Strategi Nasional Pemberantas Terorisme, ancaman teroris bersifat fleksibel, transnasional, modernitas, teknologi, dan ditandai dengan interkonektivitas yang longgar di dalam dan di antara kelompok. Kelompok-kelompok ini beroperasi pada 3 tingkat, yaitu: pertama, terdiri dari yang beroperasi dalam satu negara dan memiliki jangkauan terbatas. Kedua, terdiri dari organisasi teroris yang beroperasi secara regional. Ketiga, organisasi dengan jangkauan global. Operasi mereka mencakup banyak wilayah. Sistem Penasehat Keamanan Dalam Negeri. Sistem penasehat dilembagakan pada Maret 2002 oleh Pemerintah Federal Amerika Serikat untuk memberikan tingkat kesadaran tentang kemungkinan calon teroris, serangan terhadap pemerintah negara bagian dan lokal serta warga negara biasa. Diuraikan di bawah ini ringkasan dari setiap tingkat yang diposting di web Departemen Keamanan Dalam Negeri. Kondisi rendah atau hijau. 1. Memperbaiki dan melatih tindakan perlindungan yang telah direncanakan sebelumnya. 2. Memastikan bahwa personel menerima pelatihan yang tepat di tanah air sistem penasehat keamanan dan pada departemen khusus yang telah direncanakan sebelumnya atau langkah-langkah perlindungan badan. 3. Melembagakan proses untuk memastikan bahwa semua fasilitas diatur, sektor-sektor secara teratur, dinilai untuk kerentanan terhadap serangan teroris dan semua tindakan yang wajar diambil untuk mengurangi kerentanan ini. Kondisi terlindung atau biru. Kondisi ini diumumkan ketika ada resiko umum serangan teroris. 1. Memeriksa komunikasi dengan tanggap darurat yang ditunjuk atau lokasi komando. 2. Meninjau dan memperbarui prosedur tanggap darurat. 3. Memberikan informasi kepada publik yang akan memperkuat kemampuan untuk bertindak dengan tepat. Kondisi tinggi atau kuning. Kondisi tinggi diumumkan ketika ada resiko teror yang signifikan serangan. 1. Meningkatkan pengawasan lokasi kritis. 2. Mengkoordinasikan rencana darurat dengan yurisdiksi terdekat.
3. Menilai apakah diperlukan karakteristik yang tepat dari ancaman perbaikan lebih lanjut dari tindakan perlindungan yang telah direncanakan sebelumnya. 4. Menerapkan kontingensi dan tanggapan darurat rencana. Kondisi tinggi atau orange. Kondisi tinggi dinyatakan ketika ada resiko tinggi serangan teroris. 1. Mengkoordinasikan upaya keamanan yang diperlukan dengan federal, negara bagian, dan lokal, lembaga penegak hukum, atau garda nasional atau lainnya yang sesuai dengan organisasi angkatan bersenjata. 2. Mengambil tindakan pencegahan tambahan di acara publik dan mungkin mempertimbangkan tempat alternatif atau bahkan pembatalan. 3. Bersiap untuk melaksanakan prosedur kontingensi seperti pindah ke situs alternatif atau membubarkan tenaga kerja mereka. 4. Membatasi akses ke fasilitas yang terancam hanya untuk personal penting. Kondisi parah atau merah. 1. Meningkatkan atau mengarahkan personel untuk menangani keadaan darurat kritis kebutuhan. 2. Menugaskan personel tanggap darurat dan profesi dan memobilisasi tim atau sumber daya yang terlatih khusus. 3. Memantau, mengarahkan, atau membatasi sistem transportasi. 4. Menutup fasilitas umum dan pemerintah. Banyak tindakan teroris diarahkan pada perubahan politik. Kondisi parah atau merah dari sistem penasihat keamanan dalam negeri dapat diartikan sebagai cara penyerahan. Sistem penasihat keamanan dalam negeri dikelola oleh U.S. Attorney General bersama dengan Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan, menerapkan, dan mengelola sistem untuk pemerintahan federal berdasarkan kecerdasan terverifikasi terbaru. Beberapa faktor digunakan untuk menilai potensi keamanan tanah air atau ancaman teroris. Faktor-faktor ini termasuk apakah ancaman itu kredibel, apakah memang benar dikuatkan, apakah itu spesifik dan dekat, dan betapa menyedihkannya. Ini 4 faktor yang harus menjadi inti langsung dari setiap bentuk analisis intelijen. Menurut web Gedung Putih Departemen Keamanan Dalam Negeri situs 2002, Analisis Informasi dan Perlindungan Infrastruktur SIA atau Badan Intelijen Pusat akan terus mengumpulkan dan menganalisis kecerdasan luar negeri. Keamanan dalam negeri akan terus membutuhkan antar lembaga koordinasi. Sejak 11 September 2001, proses komunikasi dan intelijen telah ditetapkan di garis depan kampanye anti-teroris yang berhasil. Namun, proses ini berbeda dari agen ke agen. Meskipun organisasi teroris berbasis internasional atau asing tidak pernah dapat diabaikan, ada banyak informasi dari banyak sekali sumber daya pada kelompok-kelompok ini. Tetapi ada sedikit tentang teroris domestik atau kelompok pembenci terorganisir. Berdasarkan kurangnya koordinasi dan komunikasi intelijen domestik, maka menjadi tugas aparat penegak hukum untuk memberikan analisis intelijen waktu nyata dan efektif menyebarkan dan memberikan nasihat yang akurat tanpa penundaan. Berurusan dengan keamanan dalam negeri dan analisis teroris telah ditangani hingga saat ini, sebagian besar oleh penegak hukum federal dan militer analis. Undang-Undang Patriot Amerika Serikat secara resmi dikenal sebagai Persatuan dan Kekuatan Amerika dengan menyediakan alat yang tepat yang diperlukan untuk mencegah dan Undang-Undang Hambatan Terorisme 2001 dari Kongres ke-107 HR 3162 itu didirikan untuk mencegah dan menghukum tindakan teroris di Amerika Serikat dan untuk meningkatkan alat investigasi penegak hukum. Beberapa topik yang dicakup oleh Undang-Undang Patriot Amerika Serikat. 1. Meningkatkan keamanan dalam negeri. 2. Melawan terorisme. 3. Meningkatkan prosedur pengawasan. 4. Pengurangan pencucian uang internasional. 5. Pendanaan anti-teroris. Pentingnya keuangan. Melacak, memantau, dan memotong keuangan sangatlah penting, karena alat dalam perang melawan terorisme. Upaya pendanaan oleh organisasi teroris berkisar dari dasar hingga canggih. Mungkin belum ada metode pembiayaan yang diketahui telah dicoba setidaknya sekali. Penggunaan rekening bank koresponden, bank swasta rekening, bank cangkang luar negeri, hawalah, penyeludupan uang tunai, pencurian identitas, penipuan kartu kredit, perdagangan narkoba dan pencucian uang,
Tujuan teroris adalah untuk mencari keuntungan finansial sambil tetap bertahan tanpa diketahui. Itulah mengapa Undang-Undang Patriot Amerika Serikat memainkan peran penting dengan menekankan pada topik keuangan. Terlepas dari bentuk terorisme dalam penyidikan, Undang-Undang Patriot membuka jalan baru bagi penegak hukum, karena penegak hukum menargetkan metode keuangan tradisional. Teroris lebih cenderung menggunakan metode kuno dan informal untuk memindahkan uang seperti sistem hawala. Kata hawala berarti transfer. Dalam bahasa Arab dan di beberapa kalangan hawalah disebut sebagai hundi. Hawalah adalah alternatif atau paralel kuno sistem pengiriman uang yang berasal dari Asia Selatan dan diproses dengan bantuan dari hawaladar atau agen. Ada banyak motivasi digunakan sistem hawalah, termasuk efektivitas, efisiensi, keandalan, kekurangannya birokrasi, kurangnya jejak kertas, dan kemampuan untuk menghindari pajak. Misalnya, dua istilah dikaitkan dengan transaksi, yaitu black hawala dan white hawala. Sederhananya, black hawala mengacu pada transaksi tidak sah, terutama pencucian uang, dan white hawala mengacu pada tindakan transaksi yang sah. Banyak transaksi yang terkait dengan hawala dilakukan di bidang impor dan bisnis ekspor, pelayanan perjalanan, perhiasan, dan pertukaran mata uang. Ada banyak tempat yang mengandalkan atau menggunakan hawala. Beberapa lokasi etis yang paling umum adalah Pakistan, India, Somalia, dan negara-negara Teluk Persia. Bagian ini dimaksudkan untuk memberikan kesadaran tentang bentuk-bentuk alternatif dari transaksi keuangan yang ada di dunia. Penting untuk dicatat, ada insiden penggunaan hawala yang terdokumentasi dalam peristiwa teroris dan sebagian besar transaksi adalah sah. Beberapa sarjana menduga hal itu. Ratusan miliar dolar ditransaksikan di setiap jaringan hawala. Salah satu frustasi terbesar dalam menangani terorisme adalah banyaknya variasi bentuk-bentuk yang dapat diambil oleh tindakan teroris. Terorisme memiliki banyak samaran, seperti yang disebutkan sebelumnya, misalnya politik dan dunia maya. Bentuk-bentuk ini digabungkan dengan berbagai jenis dan gaya serangan di luar konvensi pemboman. Menegakkan kerjasama antara CIA dan FBI, imigrasi, dan INS sangat penting dalam menangani terorisme. Ada banyak kekhawatiran di luar anggaran yang harus dihadapi oleh penegak hukum, personel, dan lembaga tentang keamanan dalam negeri dan analisis terorisme. Ada banyak model yang dirancang untuk distandarisasi serangkaian masalah penegak hukum. Satu model yang dikenal oleh hampir setiap penegak hukum adalah model SARA. Memindai, menganalisis, menanggapi, dan menilai. Teroris memiliki tahap perencanaan, target, seleksi, menganalisis, dan menilai misi, penelitian atau pengintaian, tahap perencanaan, dan tahap eksekusi atau penyerangan. Organisasi paramiliter seperti penegak hukum telah lama membanggakan diri atas keahlian, pelatihan, dan kemampuan beradaptasi mereka. Pelatihan adalah pondasi di mana praktek penegakan hukum dibangun. Sejak hari pertama, petugas dilatih secara mendetail tentang segala hal mulai dari penulisan laporan hingga senjata api. Sekian video presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.